Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel Samsuna Smart dalam acara Samsuna Podcast. Nah teman-teman, kali ini saya sudah bersama Bapak Subangun, yang mana beliau akan menjadi narasumber podcast kita pada kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kegiatannya apa nih Bapak? Alhamdulillah ya, dalam keseharian saya melaksanakan ya amanah di persyarikatan juga, tetapi saya diserai untuk melaksanakan menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan secara kebetulan juga mendapatkan amanah untuk menjadi Wakil Rektor 2 di UNPO atau di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya, ya. Pak Subangun, ya. Bapak kan dulu pernah menjadi Direktur Utama ya di Swalayan Samsuna. Betul, ya. Itu berapa lama Bapak? Saya menjadi Direktur di Swalayan Samsuna itu karena situasi kondisi. Jadi ini saya perlu cerita dulu bagaimana Samsuna itu berdiri kemudian dalam perjalanannya. Jadi Samsuna itu berdiri itu adalah merupakan rekomendasi atau amanah yang diberikan oleh PDM Madiun Raya. Pada saat itu masih bergabung antara Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Jadi pengurusnya masih di kota. Nah, di dalam Rapimdanya itu salah satunya merekomendasikan agar PCM Dolopo dan PCM Kebonsari memulai sebuah amal usaha dalam bidang ekonomi. Nah, kebetulan pada saat itu saya menjadi Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kecamatan Dolopo. Nah, dengan amanat itu disampaikan dalam Rapimda itu kalau tidak salah itu 2 Juni 2002. Nah, kemudian atas tugas rekomendasi amanah itu, kami dari PCM Dolopo kemudian melakukan pertemuan dengan PCM Kebonsari. Nah, di dalam pertemuan itu kita berkali-kali untuk membicarakan bagaimana amal usaha ekonomi itu berdiri. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan ya tentang nanti tempatnya di mana, jenis usahanya apa, dananya dari mana, skopnya termasuk yang mengelola siapa dan sebagainya. Akhirnya kita alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dari Dolopo itu saya sebagai penanggung jawab dari PCM Dolopo. Kemudian dari Kebonsari itu Bapak Bambang Supriyastoto. Pada saat itu beliau menjadi Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kebonsari. Kemudian kita bentuk tim kecil yang diketuai oleh Bapak Sugeng Widodo. Nah, beliau kemudian mencari ilmu, mengangsu kawruh lah gitu. Ngangsu kawruh karena yang berhasil pada saat itu adalah Surya Ponorogo, maka kita kemudian belajar ke sana. Pak Sugeng belajar dari aspek pengelolaan, pengembangan, dan sebagainya. Kemudian kami di tim yang lainnya itu memilih kira-kira dana itu diperoleh dari mana, kemudian bagaimana caranya, nanti bentuknya seperti apa, dan sebagainya. Akhirnya dibentuklah kita konsultasi dengan notaris, maka dibentuklah dengan nama usaha bersama. Usaha bersama PCM Dolopo dan PCM Kebonsari. Kemudian kita beri nama karena kita bernaung di Muhammadiyah. Kira-kira selain Surya itu namanya apa ya pada saat itu? Akhirnya kita pilih adalah Samsuna. Itu matahari kita gitu atau apa ya? Ya matahari kami ya monggo diartikan apa? Yang jelas itu masih menggunakan basis matahari sebagai simbol kita yang menerangi seluruh jagat raya dan tanpa ada hentinya kan itu. Nah, termasuk proses itu tidak begitu saja jadi. Ya, artinya kita lebih dari 15 kali kita rapat pada saat itu. Oleh Allah kemudian diberi tempat kita di Jalan Adil Makmur itu.
kita dengan membeli kepada beliau Bapak Zaki Adibani, semoga beliau diterima arwahnya oleh Allah karena beliau sudah sedo, ya semoga diampuni segala dosanya dan diterima. Kemudian kita menunjuk pada saat itu mulai beroperasi setelah dalam bentuk usaha bersama, retail. Sebenarnya tidak hanya retail, di situ ada perkebunan, ada pertanian, ada bengkel, dan sebagainya. Jadi nanti Samsuna ke depan itu nanti mestinya harus dikembangkan ke sana, tidak hanya retail saja. Kemudian kita mulai usaha di retail itu dengan direktur, ada 3 direktur waktu itu, yaitu direktur utamanya itu Pak Sugeng Widodo, kemudian ada direktur operasional itu Bapak Imam Mujari dari Kebonsari, dan direktur administrasi dan keuangan itu Bapak Sofan. Beliau kemudian mengelola itu dengan masa tugas itu 3 tahun. Jadi untuk direksi itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar itu 3 tahun. Termasuk di awal-awal itu sekitar bulan awal tahun 2003 itu kita sudah melaksanakan rapat perwakilan pemilik modal. Tapi di sana baru membicarakan masalah anggaran dasar, mengesahkan anggaran dasar, kemudian memilih pimpinan tadi dan sebagainya. Kemudian dilaksanakan operasional itu, kita membeli tempat itu direnovasi, kemudian dalam perjalanannya ditingkat menjadi 2 lantai. Yang pertama itu kan luasnya itu 199 kalau nggak salah. Itu kemudian yang dibangun sebagian itu dikembangkan menjadi 2 lantai. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya juga kita mengembangkan dengan nyewa tanah di belakangnya yang alhamdulillah akhirnya juga bisa kita beli, alhamdulillah. Hanya saja kita mengalami satu pengalaman yang cukup pahit. Semula Samsuna itu bisa berkembang secara signifikan naik gitu. Tapi pada sekitar tahun 2008, 2009 itu kemudian terjadi mulai ada setelah tahun 2008 lah, 2009 sampai akhirnya 2012 itu kita sudah sampai pada titik yang cukup kritis. Harian pada saat itu hanya omsetnya ya baru sekitar 1 juta, 1,5 juta. Kita prihatin. Akhirnya kita rapat, kita buka kembali anggaran dasar. Ketika dalam situasi yang sangat kritis seperti itu, maka pengurus harus turun. Nah, maka pada saat itu kemudian saya ditunjuk untuk menjadi direktur utama. Jadi pengurus pada saat itu menjadi ketua pengurus, sekaligus diminta untuk karena ini kewajiban di anggaran dasar. Saya menjadi direktur utama. Terus membenahi dan sebagainya, itu sampai kemudian saya sebenarnya hanya minta 1 periode, tapi periode berikutnya masih diperpanjang lagi, sampai akhirnya tahun 2010 kalau tidak salah saya menggantikan itu sampai dengan tahun 2021 saya memaksakan diri harus diganti dengan generasi muda. Karena nanti bergantung kepada yang tua, nanti Samsuna ini terus ada, semoga, sementara kan kita memiliki batas kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu harus dilakukan regenerasi. Jadi kurang lebih saya di Samsuna itu sekitar 11 tahun untuk menjadi direktur utamanya. Tapi kalau dari pengurus, sejak berdiri itu sampai sekarang itu masih menjadi pengurus di UB Samsuna. Karena apa? Amanat dari rapat perwakilan bahwa Samsuna itu harus ada sing nuwei lah bahasanya begitu. Ada yang nuwei sing tetap terus melakukan pemantauan atau monitoring terhadap perkembangan Samsuna dan sebagainya. Itu saya memegang kendali di Samsuna sebagai direktur utama yang dalam tanda kutip beling. Beling itu artinya apa? Beling karena jadi pengurus itu mestinya tidak boleh merangkap jabatan gitu. Tetapi karena amanah dari rapat perwakilan ya akhirnya mau tidak mau saya harus melaksanakan amanah itu. Ya. Nah, Pak Subangun, selama 11 tahun menjadi direktur utama di Swalayan Samsuna, momen apa sih yang paling terkesan bagi Pak Subangun ini? Ya, sebenarnya kalau kesan itu banyak sekali ya, karena kita harus menangani banyak persoalan pada saat itu.
Misalnya saja, di aspek pendanaan. Mana yang berkesan? Ketika kita modal kita itu kemudian kita kecil, sementara kita butuh pengembangan, apa yang kita lakukan? Maka kita mencoba mencari terobosan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Kita mencoba cari pinjaman, yang kira-kira bagi hasilnya relatif lunak, yang bisa memenuhi cash flow yang kita miliki. Itu di aspek pendanaan. Termasuk juga pada saat itu kita menjelang Ramadan misalnya, kita terpaksa harus pinjam dari anggota perwakilan untuk dipinjam beberapa saat, nanti dikembalikan lagi. Yaitu demi ini supaya kita memiliki dagangan yang cukup menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, seperti itu. Ini di aspek pengadaan barang atau di aspek pendanaan. Nah, yang kemudian yang kedua, nah ini yang paling mengesankan itu adalah di aspek SDM. Yang jelas bahwa ketika kita mendirikan Samsuna, kita butuh pengelola, ada satu persyaratan yang harus dimiliki bahwa karyawan Samsuna itu harus sekaligus menjadi kader Muhammadiyah. Nah, bagaimana mereka kan masuk dari berbagai kalangan. Mereka masuk, maka kita tanya komitmennya. Kira-kira bagaimana kalau setelah masuk itu mereka juga bersedia menjadi kader Muhammadiyah. Secara otomatis kan begitu. Meskipun pada saat pertama mereka belum, tapi lama-kelamaan kemudian setelah mengenal semakin dalam tentang Muhammadiyah, akhirnya mereka kemudian bergabung. Alhamdulillah sekarang ini semua karyawan Samsuna sudah memiliki kartu anggota Muhammadiyah. Di antaranya kan itu tanda bahwa mereka punya komitmen untuk menjadi kader Muhammadiyah. Itu dari aspek keanggotaan. Belum lagi dari aspek kemampuan dalam arti apakah kompetensinya. Terus terang kita memang lebih banyak mengangkat mereka yang sulit untuk menembus pekerjaan-pekerjaan yang gajinya besar. Kita belum mampu untuk memberikan gaji besar, karena itu kita baru bisa melakukan pembinaan kepada mereka yang siap untuk bergabung dengan kita menekankan bahwa apa yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh itu tidak selalu dalam bentuk uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, kemudian hubungan silaturahim antar keluarga yang baik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam bidang agama. Mereka juga masih tidak karu-karuan. Karena itu kemudian kita harus tidak boleh lelah untuk melakukan pembinaan. Pada saat itu kita setiap 2 minggu itu terus kita lakukan pembinaan. Baik itu pembinaan melalui Al-Islam kemuhammadiyahannya, kemudian bagaimana cara membaca Al-Quran dan sebagainya, mengaji. Ya Alhamdulillah sekarang ini perkembangannya sudah cukup bagus mereka untuk di aspek agama dan juga pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang lainnya. Ya memang kita belum bisa maksimal betul, tapi ikhtiar itu sudah ada. Apalagi kemudian sekarang ini sudah dikembangkan bahwa mereka yang bekerja di Samsuna itu mereka juga diminta untuk hadir di pengajian yang diselenggarakan oleh PCM Bonsari, kemudian juga yang diselenggarakan oleh PCM Dolopo, kemudian yang diselenggarakan oleh PDM Kabupaten Madiun. Ini semua apa? Sebenarnya untuk meningkatkan giroh atau semangat mereka dan juga agar mereka itu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Persyarikatan Muhammadiyah. Ibaratnya begini, bahwa yang mereka makan, yang mereka minum adalah hasil dari usaha itu. Kalau usaha itu semakin berkembang, maka mereka kesejahteraan juga akan semakin baik. Saya membandingkan ya, teman-teman karyawan ya sama-sama pelayan toko misalnya aja. Itu dengan pelayan toko di toko yang lain itu kan rasanya juga berbeda. Mereka berapa menerima, ada yang karyawan misalnya saja penjaga toko di toko emas, itu berapa yang mereka terima. Tapi juga alhamdulillah masih tinggi kita. Meskipun kita mungkin untuk sesuai dengan UMR kita memang dari waktu ke waktu kita. Karena apa? Tuntutan pekerjaannya kan kita juga belum sesuai dengan seharusnya standar kerja. Kalau standar kerja itu kan harus ada targetnya. Dalam satu hari harus melakukan ini dan sebagainya dan tidak kenal lelah dan seterusnya. Nah kita masih aspek-aspek kemanusiaan itu tetap kita perhatikan, sehingga tadi ketika saya membangun hubungan
SDM itu, maka yang kita utamakan adalah bagaimana membangun kebersamaan. Samsuna itu dibangun dengan cara kolektif kolegial. Kalau berhasil ya berhasil semuanya. Jadi ketika misalnya Samsuna itu maju, itu bukan saya. Tapi justru semua komponen itu mengambil peran. Yang pramuniaga ya juga ambil bagian, yang kasir juga begitu. Jadi yang penting adalah bagaimana hubungan harmonis di antara mereka, dan itu didasari oleh ibadah kepada Allah dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah dengan kekuatan atau dengan giroh seperti itu, Samsuna bisa berkembang berkat semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk segala persoalan itu selalu Allah yang turun tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya alhamdulillah itu bisa selesai. Kemudian ada lagi yang ya cukup mengesankan juga, itu terkait dengan kewajiban pajak memang. Pada saat itu sehingga ketika kita menerima surat pajak itu mesti, waduh datang surat cinta lagi. Itu rasanya, wah itu teman-teman tuh sampai, wah kalau sudah datang surat cinta itu rasanya sudah sehari 2 hari nggak bisa tidur itu. Kita harus dan sebagainya. Karena ketidakpahaman kita terhadap pajak. Itu terkait dengan laporan kepada pemerintah dan sebagainya, itu juga masalah. Belum lagi ya masalah-masalah yang berkaitan dengan pembeli kita atau pelanggan kita. Ya macam-macam. Dari pembeli itu kita banyak sekali mendapatkan masukan. Jadi mereka WA saya, mereka nge-bill saya, dan sebagainya. Pak Bangun ini, langsung mereka ya ada yang langsung kita tindak lanjuti, ada yang kita konfirmasikan dulu dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang menurut saya itu ada satu kenikmatan tersendiri. Kenikmatan menghadapi banyak persoalan, kenikmatan dengan segala problema yang ada di dalam diri manusia. Dari situ kemudian kita semakin dewasa dan seterusnya. Iya. Nah, terakhir nih Pak Bangun. Iya. Mungkin ada pesan untuk Samsuna ke depannya Pak Bangun, iya, dan harapan. Yang pertama tentu saja harapan saya secara pribadi bahwa dulu Samsuna itu didirikan dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kemudian Allah memberikan rezeki dari usaha itu adalah niatnya lebih kepada hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Siapapun yang dia hidup dengan Muhammadiyah, insya Allah akan menjamin rezekinya. Allah akan membayar lunas terhadap semua aktivitas yang dilakukan di Muhammadiyah. Karena apa? Semuanya itu insya Allah berada di jalan Allah. Harta yang kita peroleh, kita bersihkan melalui zakat. Kemudian kita juga melakukan infak, sedekah dan sebagainya. Kemudian kita juga membantu usaha pesantren, usaha dan sebagainya. Beberapanya majukan juga kita bantu sosial, itu kita bantu. Itu kan bagian dari dakwah kita. Belum lagi hampir berapa bulan sekali kita mesti melakukan pentasarufan zakat untuk kaum misalnya fakir miskin, kemudian para marbot, para guru-guru yang misalnya saja belum mendapatkan sertifikasi, kita bantu. Alhamdulillah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah itu kita bisa menyisihkan sebagian untuk kita berikan kepada mereka. Kemudian pesan kami juga kepada seluruh pengelola, seluruh generasi yang akan melanjutkan nanti mengelola Samsuna ke depan. Yang pertama itu tadi diniatkan karena Allah. Kemudian yang kedua bahwa jangan puas dengan apa yang diperoleh hari ini karena masih terbentang tantangan, peluang yang bisa kita raih. Apa diantaranya? Ya peluang itu tidak hanya di retail. Kita itu juga harus sudah mulai membuka untuk bagaimana di bidang perbengkelan, bagaimana di bidang pertanian, bagaimana di bidang perkebunan, termasuk juga bidang perikanan mungkin dan sebagainya. Dan itu sudah ada anggaran dasarnya sudah tercantum di sana, tinggal kita melakukan action saja. Tapi saat ini memang selama 20 tahun ya hari ini, selamat kepada Samsuna yang hari ini milad yang pada tahun ini adalah milad yang ke-20. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada seluruh pengolanya untuk bisa melaksanakan dengan penuh semangat sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Persyarikatan, sehingga nanti kita bisa benar-benar bisa menghasilkan usaha yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti
Samsuna ini ke depan lebih bermanfaat kepada masyarakat dan juga tidak hanya berkembang di Dolopo, mungkin bisa berkembang di tempat yang lain. Kita masih ngangsu lagi. Kalau Surya sekarang ini sudah wilayah Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah sudah ada, maka mestinya Samsuna juga karena kita mengekor ke sana, ya mestinya Samsuna juga harus bergerak ke tempat yang lain. Dengan demikian, maka kita akan menjadi semakin besar. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Subangun atas waktu dan pengalaman yang telah disampaikan. Semoga dengan itu dapat memotivasi kami sebagai karyawan Swalayan Samsuna pada saat ini, kemudian dapat memberikan yang terbaik untuk Swalayan Samsuna demi kemajuan Swalayan Samsuna. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Subangun, kami mohon pamit undur diri. Semoga Bapak Subangun dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan mohon dukungannya untuk Samsuna. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, jadi demikianlah podcast kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Samsuna Smart. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.